Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip soalnya setiap detiknya nyambung. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Ya, Pak Guru selalu mengingatkan untuk selalu diam di rumah, jangan suka keluyuran. Manfaatkan waktu luang kalian di rumah untuk belajar, soalnya sebentar lagi kenaikan kelas. Di buku tema 8 halaman 15 dan 16 di situ terdapat cerita fiksi mengenai asal muasal burung kasuari kenapa tidak bisa terbang. Yang pada mulanya menurut cerita tersebut burung kasuari bisa terbang. Judul cerita fiksi tersebut adalah Kasuari dan Dara Mahkota. Ya. Singkat cerita, burung kasuari ini merupakan burung yang sangat besar, gagah, sayapnya lebar. Cuman ada satu kekurangan ada satu sifat buruk yang dimiliki oleh burung kasuari, yaitu serakah. Setiap buah yang matang yang ada di pohon itu diambilnya. Kemudian disimpan di bawah sayapnya yang besar, sehingga burung yang lain itu nggak kebagian. Nah, sampai saking serakahnya itu, sampai buah yang jatuh pun diembatnya juga oleh burung kasuari. Nah, seluruh burung yang ada di hutan itu yang merasa tidak kebagian makanan itu mengadakan perkumpulan biasa lah. Ngobrol bagaimana caranya supaya burung kasuari yang gagah itu bisa menghilangkan sifat serakahnya. Sampai ada suatu burung, yaitu burung Dara Mahkota, dia mengajukan sebuah tawaran untuk ngadu terbang, adu cepat siapa yang bisa nyampe ke finish paling duluan. Nah, usulan burung Dara Mahkota tersebut banyak burung yang merasa tidak cocok. Selain burung dara itu kecil, burung kasuari besar, mustahil lah ya burung kecil melawan burung besar. Burung besar sekali terbang dia bisa langsung pergi jauh, sementara burung kecil karena sayapnya kecil berarti daya jangkaunya juga nggak sejauh yang burung gede, yaitu burung kasuari tersebut. Ada burung pipit yang merasa pesimis. Gak mungkin kalau kamu bisa mengalahkan burung kasuari, kata burung pipit. Melihat burung pipit yang pesimistis tersebut, burung Dara Mahkota berkata, "Ingat kawan, kita harus menggunakan akal." Akal. Perasaan burung gak punya akal. Nah, ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya padaku, ujar burung Dara Mahkota. Dia akan melawan burung kasuari dalam perlombaan tersebut. Nah, teman-temannya itu sambil heran, mereka saling bertatapan antara satu sama yang lainnya. Kenapa? Karena itu tadi, burung Dara Mahkota, burung kecil, dia mau melawan burung yang gede. Burung kasuari kan gede. Nah, setelah pertemuan tersebut, akhirnya hasil obrolan tersebut bahwasanya Dara Mahkota siap untuk menantang burung kasuari. Akhirnya disampaikanlah tantangan tersebut ke burung kasuari dan burung kasuari pun menerima tantangan Dara Mahkota. Akhirnya tiba pada suatu pertandingan yang dijanjikan tersebut. Para penontonnya, seluruh burung yang ada di hutan tersebut berkumpul ya. Nah, melihat banyak burung yang berkumpul dan menyaksikan, burung kasuari itu merasa sombongnya makin menjadi dia. Sambil menertawakan Dara Mahkota, "Sudahlah, kamu menyerah saja. Daripada nantinya malu, daripada kamu kalah nantinya malu. Udah mah kecil, nggak usah nantang saya yang gede-gede," ejek burung kasuari. Tapi burung Dara Mahkota dia
tetap cool, kalem orangnya ya. Siapa yang tertawa belakangan dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Akhirnya burung kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Ada wasitnya. Akhirnya ketika mendengar aba-aba peluit tersebut, mereka berdua langsung terbang melesat dengan kencang. Kasuari yang burungnya gede, dia sekali kepak sayap, sekali mengepakkan sayap, langsung melesat jauh. Begitupun burung dara, dia nggak mau kalah mencoba mengejar. Nah, meskipun burung kasuari yang pertama duluan ya, jadi dia posisinya di depan, burung Dara Mahkota di belakang. Nah, si burung kasuari itu dia penasaran, saking nggak mau disusul oleh burung Dara Mahkota, dia sesekali melirik ke belakang, melihat ke belakang. Dengan posisi balapan yang kencang, burung kasuari itu tetap dia selalu melihat ke belakang, khawatir burung Dara Mahkota ini menyusulnya. Karena dia keenakan, karena dia tidak fokus sama trek, sama jalur yang ada di depannya, burung kasuari itu ketika melihat-lihat terus ke belakang, akhirnya dia menghantam pohon badannya. Saking kencangnya hantaman tersebut, salah satu sayap burung kasuari itu patah. Nah, melihat burung kasuari yang terjatuh, burung Dara Mahkota dengan kecepatan penuh ngegas terus, melesat terus meninggalkan burung kasuari. Burung kasuari saking gengsinya tinggi, dia nggak mau dipermalukan begitu saja. Dengan kondisi sayap yang patah, dia mencoba untuk terbang, tapi nggak lama jatuh lagi, terbang jatuh lagi. Sampai akhirnya dia merasa cukup, menyerah karena kondisi sayapnya yang patah. Sambil terbaring di tanah, dia merasa kesakitan. Akhirnya ketika di tanah tersebut, dihampirilah oleh para burung yang sedang menonton. Ketika didatangi oleh para burung-burung yang lain, sementara burung Dara Mahkota melaju terus ke finish, burung yang lain menghampiri burung kasuari, hendak menolongnya, bukan menggebukinya ya, tapi menolongnya. Burung kasuari merasa malu. Dia yang tadinya dulunya makhluk kuat, gede, sayapnya lebar, sekarang tiba-tiba menjadi makhluk lemah karena kesalahannya sendiri. Saking tidak mau disusul oleh orang lain, dia tidak memperhatikan keselamatan dirinya, malah lihat-lihat ke belakang, akhirnya nabrak pohon. Nah, setelah kejadian tersebut, setelah dia tadinya merasa burung yang paling hebat, paling kuat, paling maco, paling oke lah, sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Nah, setelah itu ditolong ya oleh burung-burung yang lainnya, mereka membantu kasuari, dan akhirnya kasuari pun berterima kasih atas bantuannya dan memohon maaf karena selama ini telah berlaku curang kepada mereka. Sejak kejadian itu burung kasuari sadar dan dia akhirnya pun bisa mengubah perilakunya yang buruk. Namun sayang sekali, sejak saat itu burung kasuari tidak bisa terbang lagi. Sampai sekarang burung kasuari apabila mencari makan, dia mencari makan hanya yang ada di tanah aja. Demikian cerita singkat mengenai cerita fiksi kasuari dan Dara Mahkota ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil ya, bahwasanya setiap keserakahan dan kesombongan itu akan hancur, ujungnya bakal hancur ya. Maka dari itu kita harus selalu menjaga sikap kita untuk tidak sombong dan juga tidak serakah. Apalagi di musim wabah COVID-19 ini, kita harus saling berbagi bersama tetangga kita, harus saling membantu, harus saling bahu-membahu agar musibah yang mendera dunia ini bisa selesai. Ya, bisa selesai dan kita seluruh umat manusia yang ada di dunia ini bisa beraktivitas kembali dengan lancar. Amin. Untuk tugas adik-adik yang
di rumah adalah melalui video ini Pak Guru menyampaikan tugas yang pertama yaitu coba adik-adik menceritakan kembali kisah fiksi mengenai kasuari dan burung dara tersebut di rumah. Ya. Anggaplah adik-adik sedang bercerita untuk adiknya di rumah atau untuk ponakannya, ya, mengenai cerita tersebut. Nanti ketika bercerita direkam, ya, direkam ekspresinya gimana, kalau gaya sombong seperti apa, kalau nabrak pohon seperti apa gitu ya. Adik-adik rekam, nanti upload lagi di video upload lagi videonya di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Nah, mumpung nih, soalnya kalau saya tunjuk di sekolah atau di kelas, ketika adik-adik disuruh menceritakan suatu cerita di depan itu pasti pada malu. Ya kalau yang malu diem aja di meja. Tapi kalau yang pedenya over pasti ke depan ya, semangat menceritakan ya. Nah, pada momen kali ini Pak Guru ingin setiap orang murid kelas 4B ini bercerita aja ya, menceritakan di depan kamera, nanti di-upload ya tugasnya. Di-upload ke grup WhatsApp. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu pada halaman 17 dan 18 di situ ada informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi. Cerita yang tadi Pak Guru ceritain, yang tadi tentang kasuari dan dara mahkota itu merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu adik-adik mencari informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi. Ya. Contoh cerita jenaka apa artinya? Contohnya seperti apa? Mite apa artinya? Fabel apa artinya? Contohnya apa? Legenda apa artinya? Saga apa artinya? Ingat, setiap jenis cerita fiksi tersebut adik-adik nanti jelaskan apa, kemudian kasih contoh cerita fiksi seperti apa. Kayak barusan kasuari dan dara mahkota itu merupakan contoh dari fabel ya. Seperti itu. Berarti ada dua tugas ya. Yang pertama bercerita, nanti ceritanya direkam, diupload ke grup WhatsApp. Yang kedua adik-adik mencari informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi. Nanti ditulis di buku, cerita jenaka apa, cerita apa, legenda apa, dan contohnya. Nanti dipoto sama di-upload ke grup WhatsApp. Ingat ya, dari halaman 15 sama 16 itu ceritakan, halaman 17 sampai 18 itu adik-adik mencari informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik di rumah tetap semangat belajar ya. Tetap semangat belajar, jangan suka keluyuran, kurangi main HP ya. Jangan terlalu berlebihan, nanti kalau berlebihan matanya sakit. Pak Guru sering dapat keluhan adik-adik kebanyakan dari pagi, siang, sore, malam bangun tidur, mau mandi, segala rupa ingetnya itu HP. Ya, ingat tugas kalian bukan cuma ngurusin HP, ngurusin diri sendiri juga penting. Membantu orang tua di rumah, membantu saudara, mengerjakan tugas dan sebagainya itu penting. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, jangan suka keluyuran, tetap selalu jaga kebersihan, stay at home, tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.